Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyoman Ariel Robinson Laguas, tamu G701-19136, kelas C, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan uji disolusi terbanding dari atorvastatin. Definisi dari uji disolusi terbanding yaitu merupakan pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator. UDT juga dapat digunakan untuk memastikan ekuivalensi dan sifat-sifat suatu produk obat. Untuk tujuan dari UDT itu sendiri, yaitu bertujuan untuk memastikan kemiripan, kualitas, dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Untuk syarat UDT itu ada dua. Yang pertama, itu produk yang tidak memerlukan studi in vivo. Kemudian produk obat kopi yang hanya beda kekuatan. UDT dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Kemudian mekanisme kerja dari alat disolusi tester, itu secara umum alat uji disolusi tester ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak dan atau hancur. Untuk monografi atorvastatin itu pH medium 6,8, volume medium 900 ml, volume sampling 5 ml, dan panjang gelombang 246 nanometer. Untuk syarat keberterimaan UDT itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap E1 dilakukan pengujian terhadap 6 tablet. Untuk kriteria penerimaannya itu tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%, di mana tablet atorvastatin memiliki toleransi dalam waktu 30 menit, harus larut tidak kurang dari 70%. Nah, jadi di sini contohnya, di sini ada data 89,24, 89,36, 89,98, 89,6, dan 89,4. Jadi untuk S1 yaitu Q sama dengan 70% ditambah 5%, yaitu hasilnya 75%. Dari sini kita lihat bahwa sampel yang kita miliki itu berada tidak kurang dari 70%, yang artinya sampel yang kita miliki itu memenuhi syarat keberterimaan UDT. Untuk S2 itu kita melakukan uji terhadap 6 tablet juga. Jadi rata-rata dari 12 unit, yaitu jumlah dari tablet uji dari S1 atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Untuk tahap ke S3 itu dilakukan pengujian terhadap 12 tablet. Jadi rata-rata dari 24 unit, yaitu jumlah tablet dari S1 ditambah S2 dan ditambah S3 adalah sama dengan atau lebih dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15 dan tidak satupun unit yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Bootstrap. Oke, kemudian saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Bootstrap ini. Jadi di sini ada course reference file. Di situ kita akan memasukkan data file Novator. Terus ada course test file. Di situ kita akan memasukkan data file obat yang akan kita uji. Terus ada number of bootstraps itu 5.000, di mana dilakukan pengambilan sampel acak untuk mendapatkan 5.000 file disolusi. Kemudian confidence interval, di situ kita akan ganti 75%, di mana atorvastatin itu memiliki toleransi tidak kurang dari 70% ditambah S1-nya itu kan rumusnya Q plus 5% jadi 70.
ditambah 5%, jadi 75%. Kemudian ada full vector, di mana profil keseluruhan dianggap satu sampel, yaitu profil disolusi yang baru merupakan hasil pengandaan sederhana dari profil disolusi data asli. Kemudian di sini kita menggunakan dua profil karena kedua obat yang akan kita uji itu harus mengikuti standar confidence interval atau toleransi atau tingkat kepercayaan pada obat itu berada di 75%. Nah, di sini kita akan memasukkan data file inovatornya, kemudian masukkan data file obat uji. Nah, setelah kita masukkan, maka selanjutnya kita pilih start. Nah, di sini setelah kita start, maka akan ada nilai F1 dan F2, di mana F1 itu adalah perbedaan antara produk uji dengan inovator yang memiliki rentan 0 sampai 15. Semakin mendekati 0, maka perbedaan semakin kecil. Untuk F2 yaitu kemiripan dari produk uji dan inovator yang memiliki rentan 50 sampai 100. Jadi semakin mendekati 100, maka semakin mirip dengan obat inovatornya. Nah, di sini kita lihat hasil yang kita dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa obat uji dan inovator memiliki kemiripan, memiliki perbedaan yang rendah dan kemiripan yang besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa obat uji ini ekivalen. Terus kemudian kita lihat grafik. Nah, di grafiknya sini untuk inovator yaitu yang berwarna biru kotak, untuk data grafik untuk obat sampel itu ini yang berwarna hitam. Di sini kita lihat bahwa grafik yang dihasilkan itu saling berhimpitan, yang menandakan bahwa hasil uji ini hampir mirip dengan inovatornya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.